Selamat siang, saya Syifa Hana. Saya izin bertanya Pak, dari tadi, karena ini keresahan saya pribadi terkait PPPK dosen Universitas Negeri Baru maksud saya, yang sebelumnya adalah swasta. Saya melihat sendiri persoalan ini karena kedua orang tua saya dosen yang juga terdampak dari regulasi ini, yang awalnya mereka adalah dosen tetap ya. Sebelum itu di universitas swasta, akhirnya karena terpaksa harus menandatangani P3K menjadi dosen kontrak seperti itu Pak. Dan akhirnya hal ini berdampak pada tidak ada pensiunan, kemudian juga hak-hak mereka yang pada UU dosen juga diberitahukan bahwa dosen adalah seorang profesional dan juga seseorang yang punya jenjang karir seperti profesor, guru besar dan seperti itu. Menurut saya tidak cocok P3K diterapkan pada profesi dosen karena kontrak, karena mereka punya potensi terancam kontrak Pak Anies. Saya sangat tidak tega melihat dosen-dosen seumuran Pak Anies pasti paham lah ya. Pak Anies seorang dosen juga yang mengajar puluhan tahun untuk universitas tersebut, tapi ketika universitas tersebut dinegrikan, akhirnya puncak karir mereka hilang begitu saja Pak. Seumur Pak Anies, bayangkan Pak Anies betapa tersiksanya dosen-dosen sampai harus berdemonstrasi panas-panasan. Saya sungguh sangat tidak tega. Usulannya adalah untuk dijadikan PNS Pak, karena tidak cocok dengan P3K. Sehingga yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Pak Anies ketika Pak Anies nanti terpilih menjadi presiden tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Syifa. Jadi Bu Syifa, begini, setiap ini kan ada persoalan nih. Apa sih inti persoalannya? Kebijakan kepegawaian yang dirasa tidak adil, betul ya? Tidak adil. Nah, kalau menurut hemat kami, dikoreksi dengan prinsip keadilan. Saya harus cek detail aturannya, karena saya tidak hafal aturan soal ini. Tapi prinsipnya begini, bagi pemerintah, tidak ada yang namanya rugi dan untung, tidak ada. Bagi pemerintah itu adanya menjalankan konstitusi dan tidak, menjalankan aturan dan tidak, sederhana itu. Jadi tidak bisa pemerintah itu bilang, oh kami tidak lakukan pengangkatan karena nanti merugikan. Nggak ada yang namanya pemerintah itu rugi. Pemerintah itu menjalankan konstitusi. Bila yang tadi disampaikan, sebuah institusi swasta berubah statusnya menjadi negeri, ya dilakukan assessment tentang kepegawaiannya supaya mendapatkan keadilan. Jangan sampai kendaraannya jadi negeri, yang menjalankannya justru tidak bisa ikut menjadi rombongan pemerintah. Itu prinsip sederhana sekali. Jadi menurut saya gunakan prinsip keadilan. Nanti kami akan lihat semua yang dibahas di desak Anies itu menjadi catatan bagi kami. Karena begini, ada yang desak itu sifatnya pertanyaan, ada yang desak itu sifatnya usulan. Dan kita ingin usulan-usulan yang muncul di desak Anies, yang itu usulan baik, bila kita bertugas itu akan dijadikan sebagai bagian dari perubahan yang kita kerjakan.